Bapa tercinta, Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Dan sekarang, anak-anak-Mu ada yang jadi guru, ada yang jadi orang tua, papa, mama. Kami minta berkat-Mu, restu, dan juga hikmat-hikmat-Mu untuk kami bisa menjadi pemimpin yang baik bagi orang lain, terutama bagi anak-anak kecil. Jadikan kami parents, orang tua yang takut akan Tuhan, guru yang meneladani Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, sertai kami apa yang hamba-Mu mau sampaikan ya Tuhan, biar menjadi jawaban dan solusi bagi banyak hati. Dalam nama Yesus. Amin. Saya langsung kepada apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk Anda sekalian. Salah satu peran yang paling memuaskan di batin saya adalah sebagai seorang ayah atau papa. Saya dan istri saya dikaruniai 3 anak. Vanessa sekarang lagi kuliah, Jeremy lagi SMA, dan Warren sebentar lagi SMP. Dan kami berdua merasa yang sama bahwa salah satu peran yang paling important, yang paling penting dalam hidup kami adalah sebagai papa mama. Meskipun hari ini saya bisa bawa pesan Tuhan yang lain, tetapi saya kepingin bicara soal parenting. Karena itu salah satu one of my greatest joy, salah satu dari sukacita saya tertinggi. Saya berikan judul sharing ini begini, Anda bisa catat. Pakai kasih untuk membesarkan anak. Saya ulangi, pakai kasih untuk membesarkan anak. 1 ayat saja, nggak banyak-banyak. Asal kita lakukan ya, daripada banyak ayatnya kita tidak melakukan apa-apa. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Kalau di Alkitab kita, Alkitab Indonesia, judulnya Hidup Orang Kristen. Nah, ayat 8 ini tidak melulu bicara tentang parenting atau membesarkan anak, tapi juga sangat bisa diterapkan dalam segala sesuatu, apalagi untuk membesarkan anak-anak kita. Baik sebagai orang tua maupun sebagai guru di sekolah, kita punya tanggung jawab pada Tuhan untuk setiap anak kecil yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Dan kita diberikan tongkat pengaruh, dan kita tidak boleh sembarangan. Yang pasti, dalam membesarkan anak-anak atau menjadi pengaruh dalam hidup mereka, pakai kasih. Ya, kasih itu bisa dipakai. Bisa. Kasih itu pertama-tama pribadi, Allah adalah kasih. Tetapi kita juga harus sengaja menerapkan. Pakai kasih untuk membesarkan anak-anak kita. Pakai kasih untuk merawat keluarga kita, untuk memelihara rumah tangga. Pakai kasih dalam segala perkara. Ayat 8 bunyinya begini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau bisa kita baca sama-sama ya, sekalipun saya nggak bisa dengarkan Anda. Tapi dengan iman saya percaya Anda membaca bersama dengan saya. Baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, apalagi anggota keluarga sendiri. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya baca sekali lagi sampai merema. Tetapi yang terutama, berarti nomor 1 dan segalanya. Kasihilah sungguh-sungguh. Kasih nggak boleh pura-pura, dan kasih nggak boleh setengah-setengah. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, one another, satu sama lainnya, terutama orang-orang di dekat kita, yang lihat aslinya kita. Jangan sampai kasih pura-pura sama orang lain, kita sungkan, tapi sama keluarga sendiri, kita sembarangan, kasar apalagi. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dari semua sifat kasih, nomor 1 yang ya seolah-olah single out, seolah-olah disendirikan. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa, ada banyak pengampunan. This is very beautiful, a very powerful verse. 1 ayat ini bisa a lifetime to accomplish, atau seumur hidup untuk kita lakukan. Sekarang saya kasih penjelasan. Kasihlah sungguh-sungguh itu apa? Apa standar Tuhan? Apakah standar firman? Kalau mengasihi itu harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini artinya, saya kasih beberapa penjelasan. Sungguh-sungguh di sini artinya kita harus komitmen beri waktu. Jangan hanya berkata I love you. Ya, catat itu. Papa maupun mama, terutama ini dalam membesarkan anak-anaknya, pakai kasih itu gimana? Dan Tuhan ajarkan, kalau kita mau mengasihi anak-anak kita, kasihilah dengan sungguh-sungguh. Loh,
Pastor Philip, apakah saya itu nggak mengasihi anak saya? Ya pastilah, saya itu papanya. Loh, kalau mengasihi sih pasti mengasihi, tapi apakah kita mengasihi dengan sungguh-sungguh? Apakah kita komitmen beri waktu atau hanya kasih karena sesuatu yang alami? Kan itu anak saya, itu anak kami. Kasih yang sungguh-sungguh menunjuk kepada komitmen yang nyata. Dan komitmen kepada anak kita pertama-tama adalah waktu. Jangan berkata I love you kalau nggak punya waktu. Kan kita tahu bahwa ada berbagai macam bahasa kasih yang kita kenal secara umum dan sudah didengungkan lewat ceramah-ceramah. Khususnya parenting lah, seminar pernikahan, khotbah-khotbah dalam gereja, bahasa kasih itu ada yang kado atau pemberian, ada yang jamahan lah dan sebagainya. Salah satunya adalah waktu. Tapi tahu nggak? Bagi anak kecil, bahasa kasih yang mereka tahu pertama-tama kali adalah waktu. Love always spells T-I-M-E. Cinta itu selalu ejaannya begini, W-A-K-T-U atau waktu. Anak-anak sebelum mereka dirusak oleh dunia, sebelum mereka itu gadgetan dan sebagainya, mereka demanding. Mereka menuntut waktu dari papa mamanya. Mama dari kecil juga, waktu belum bisa bicara, minta susu sudah cari perhatian, teriak keras-keras, oe, dan sebagainya. Mereka demanding your attention, atau mereka itu menuntut perhatian daripada papa mama. Jadi Tuhan sudah ciptakan dari sononya. Dari sananya Tuhan sudah taruh di dalam sanubari manusia sejak mereka orok dan bayi. Waktu mereka baby, mereka sudah tahu bahwa mereka butuh perhatian papa mama. Mereka akan curi perhatian itu dengan cara yang salah kalau perlu. Jadi sebenarnya bahasa kasih semua manusia sejak ciptaan pertama kali adalah waktu. Dan komitmen memberi waktu itu harus disengaja. Karena kasih itu bukan perasaan saja. Karena dikatakan di ayat 8, kasihilah sungguh-sungguh. Berarti kasih itu komitmen, bukan hanya feeling. Feeling can come and go. In fact, the feeling will grow if you give time to those you love. Perasaan itu bisa datang dan pergi, tetapi perasaan itu pasti akan bertumbuh jikalau kita memberi waktu. Bahkan fondasi keluarga yang bahagia dan fondasi anak-anak yang stabil, mereka yang akan nanti tumbuh dewasa, sehat secara emosi, sehat secara sosial, bahkan mereka itu achieving atau sehat dan punya pencapaian-pencapaian yang baik secara akademis, biasanya dari keluarga yang seimbang. Biasanya dari keluarga yang papa mamanya komitmen waktu sama anak-anaknya. Dari keluarga gitu sih bisa ada anak nakal, tetapi nggak akan bisa terlalu nakal. Nggak akan bisa terlalu parah. Karena dari keluarga demikian biasanya ada kestabilan di dalam jiwa putra-putrinya. Dan mereka akan menjadi orang yang stable, emotionally stable, dan mereka juga akan menjadi orang yang successful socially, secara sosial, mereka bisa engaging others. Karena itu jangan izinkan anak-anak gadgetan saja melulu. Karena itu anestesi yang tidak perlu. Kadang-kadang kalau kita supaya tidak diganggu sama putra-putri kita, karena kita sendiri mau gadgetan dan sosial media, kita kasih mereka tablet, kita kasih mereka game online, kita kasih mereka main HP seharian, tidak ada boundary, tidak ada batasan, tidak ada rule of the game. Badminton aja ada peraturan, volleyball beda dengan basketball, anak-anak tidak ada law-nya sama sekali atau tidak diatur oleh papa mamanya. Karena papa mamanya juga sibuk sendiri, matanya di screen melulu. Dan supaya lu nggak ganggu aku, gitulah kira-kira ngomong sama anaknya, nih main iPad-nya. Sometimes kita kira ada substitusi buat waktu kita dengan mereka jikalau kita sama-sama busy. Sana lihat gadget, papa mama lihat gadgetnya. Berarti yang penting kita in the same room dalam satu ruangan. Everything will be okay, semuanya baik-baik saja. Enggak. Komitmen memberi waktu itu interaksi, itu komunikasi, itu mata ketemu mata. Semoga hati pun ketemu hati ketika kata sambung kata, kalimat sambung kalimat. Ada waktunya lah gadgetan. Anak-anak saya sih tidak kami izinkan. Anaknya saya yang SMA aja belum mau punya sosial media. Ngapain sih tenar sekarang? Anak-anak kami, anak saya yang kecil SMP aja
Belum saya kasih HP sendiri, bukan karena kolot, karena mereka juga saling mengerti. Kita kalau di rumah itu interaksi, jadi memang saya bayar harganya sama istri. Jadi otomatis kita harus lebih sengaja. Ciptakan game-game, ada banyak pembicaraan, banyak storytelling dengan mereka. Jadi mereka itu kaya dengan dengan interaksi dengan bapaknya dan ibunya, dengan ayah ibunya. Kadang-kadang ada game-game yang kita ciptakan, yang saya ciptakan sebagai daddy. Kalau saya sudah pulang ke rumah, saya sudah mandi, saya sudah setelah makan malam bersama, selalu ada waktu bermain. Anak-anak saya selalu minta waktu untuk, ayo boleh nggak ke kamar papa mama, kita ngobrol-ngobrol di situ, main-main gitar bersama, canda-canda, gelut-gelutan. Tapi kalau malam, kalau siangnya kadang-kadang saya ajak olahraga. Saya suka anak yang berkeringatan daripada anak yang keringatnya cuma di jempol dan jarinya. Bukan berarti keluarga kami low teknologi juga enggak. Cuman seimbang dalam mengatur waktu. Itu pun masih struggle loh banyak hal. Itu pun masih kadang-kadang kita bergumul. Bayangin kita sudah kasih peraturan aja susah, apalagi yang brol-brolan tuh keluarga nggak ada aturannya. Ya, itu pun susah cari waktu untuk kita itu quality time bersama. Karena quality time itu nggak bisa sekali-kali. Quality time itu harus terus-menerus. Waktu kualitas harus disambung dengan kuantitas. Kita harus punya waktu yang banyak, bukan hanya waktu yang berkualiti, tapi juga banyak waktu demikian dengan anak-anak atau putra-putri kita sendiri. Jadi janganlah kita bius anak-anak kita dengan apapun juga yang membuat mereka jauh dari berinteraksi dengan sesamanya, apalagi dengan keluarga sendiri. Kasih batasan. Komitmen untuk memberi waktu dimulai perubahan itu dari papa, mama, dan ayah, dan ibu. Lalu selain itu, kasihlah sungguh-sungguh ini berarti standarnya tinggi. Lebih dari sekedar setia. Lebih daripada sekedar setia, itu maksudnya begini, kasihlah sungguh-sungguh. Kalau kita itu mau anak-anak kita itu besok dewasa menjadi orang yang benar, menjadi orang yang utuh, menjadi orang yang tidak punya roh yatim piatu, mendingan nggak punya papa mama beneran, tapi orangnya itu sehat gambar dirinya, daripada sekarang papa mama lengkap. Banyak anak-anak kita itu sekarang yang cebol gambar dirinya. Kita harus punya standar yang super tinggi. Arahkan ke matahari, mungkin Anda akan mendarat di bulan. Kalau yang kita lihat hanyalah bulan, nanti hanya makan mooncake di halaman belakang. Maksud saya begini, selalu kita aim for perfection. Jangan hanya begini loh, yang penting pokoknya papa hidupi anak-anak kan, pulang ke rumah sudah bayar uang sekolah mereka. Yang penting suami setia sama istri. Yang penting kan saya nggak selingkuh, saya setia sama kamu. No. Standar sungguh-sungguh itu perfection, sempurna. Tapi Pastor Philip, bisakah kita sempurna? Nggak bisa. Target matahari mungkin hanya mendarat di bulan. Neil Armstrong namanya. Kalau kita targetkan sempurna, paling berakhir godly. Atau paling ujungnya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau kita targetnya asal-asalan, nanti kacau balau standarnya. Karena kalau kita mengasihi keluarga kita, anak-anak, dan mengasihi pasangan kita, suami dan istri, itu standarnya sungguh-sungguh. Lebih dari sekedar tidak selingkuh. Karena itu saya bicara tentang pernikahan Anda juga. Mau nggak mau kalau bicara membesarkan anak, pernikahan itu sangat berpengaruh. Karena kado terbesar yang kita bisa berikan, warisan bagi anak dan putra-putri kita, bukanlah harta warisan. Itu semua bisa dicari, uang hilang, uang bisa dicari kembali. Tapi anak kita kalau mau menjadi orang yang sungguh-sungguh utuh luar dalam, warisan terbesar yang bisa kita berikan adalah pernikahan papa mamanya yang bahagia. Meskipun anak itu sendiri mungkin kalau sudah rusak nih, kena roh matre segalanya karena papa mamanya menjauh secara batin, maka anak itu nanti mungkin nggak setuju kalau warisan terindah dalam hidup mereka pernikahan papa mamanya yang bahagia, karena mereka sudah lihat papa mamanya nggak happy. Jadi mereka maunya mobil, maunya sepatu yang mahal, maunya yang itu, hal-hal yang tidak mengisi batin mereka, tapi mereka sudah terbiasa. Saking biasanya dengan kondisi kematian rohani, mereka nggak minta lagi kehidupan dari Tuhan. Celaka kalau begitu. Pernah nggak sakit mah? Waktu kita sakit mah ya, kita masih awal-awal tuh, masih lapar segalanya. Pernah nggak sampai titik di mana kita nggak lapar lagi, cuman mual? Nah, anak-anak sekarang itu secara rohani banyak yang mual.
Udah nggak bisa rasa lapar lagi untuk hal-hal yang benar. Lebih dari sekedar setia loh, sungguh-sungguh itu. Jadi kalau saran saya adalah kalau kita mau memberikan warisan terindah bagi kehidupan putra-putri kita, yaitu pernikahan kita yang bahagia, suami dan istri harus membiasakan mengangkat tinggi-tinggi standar Tuhan dalam rumah tangganya. Jadi juga jangan sampai kita itu suka mencerca atau mencacat istri kita terhadap bersama dengan teman-teman laki-laki kita, atau yang perempuan juga sama, suka bahasanya apa ya, ngerasani, suka bicara di belakang layar sesama wanita pas arisan lah, misalkan bicarakan tentang suami dan kejelekan suami sendiri. You don't wanna do that. Kasih sungguh-sungguh itu bukan hanya standarnya sampai nggak selingkuh, tapi memelihara dignity atau kehormatan dari pasangan itu sendiri. Apa-apa selesaikan di dalam rumah, di dalam Tuhan. Kalau memang harus ada pihak ketiga, cari yang benar, cari orang majus dari Tuhan. Carilah gembala, pemimpin rohani yang dapat dipertanggungjawabkan. Carilah orang yang jelas, supaya bisa menuntun Anda kalau memang perlu ekstra bantuan tambahan. Nah, kenapa? Kenapa? Karena kalau saya menghargai istri saya sedang menghargai mamanya putra-putri saya. Jadi saya harus bisa memberikan itu sebagai warisan untuk putra-putri saya, bahwa papanya sangat menghargai mamanya sangat menghormati papanya. Dan ini tidak mudah, ini selalu ada harga yang harus dibayar oleh kita. Nah, itu yang disebut sungguh-sungguh. Selain itu, sungguh-sungguh adalah nggak berhenti sampai di komitmen saja, atau sebuah standar setia. Sungguh-sungguh itu sampai di level ekspresi tubuh. Gaya tubuhnya juga. Kasihlah sungguh-sungguh itu, pernah lihat nggak kalau orang bicara sama kita mencatat, dan mereka itu mendengarkan sungguh-sungguh, biasanya ada tindakan nyata seperti mencatat. Kalau pakai HP supaya dia nggak salah paham, disangka saya WA-an atau sedang message-an sama orang lain, chatting mungkin, saya bilang sama orang itu, sebentar ya, saya catat di HP saya, jadi saya nggak WA-an, saya catat. Akan ada manifestasi kesungguhan hati secara fisik pula. Kalau kita bicara sama seseorang ya kan, lalu kita nggak memandang mata seperti ini, lalu kakinya begitu, lalu lipat tangan begini, kita yang bicara pun jadi aras-arasan sama dia. Saya seorang pengkhotbah, jadi saya tahu. Kadang-kadang kayak zaman-zaman seperti ini, katakan bahkan di masa pandemi, Zoom pun saya bisa baca bahasa tubuh loh. Ini orang lagi serius dengerin atau enggak? Bukan menghakimi sih, menilai di permukaan. Karena manusia kan nggak bisa lihat hati, hanya Allah yang lakukan itu. Manusia memandang bukti. Karena itu yang namanya kasih sungguh-sungguh, nggak berhenti sampai feeling doang atau komitmen atau standar yang kita hidupi, tetapi juga harus ada ekspresi tubuh, ada gaya tubuhnya, menunjukkan keseriusannya dalam mengasihi. Itulah kasihi sungguh-sungguh. Jadi saran saya adalah, di zaman-zaman waktu saya traveling terus-menerus, saya sebelum pulang ke rumah itu, misalkan contohnya saya sedang di airport mana, saya selalu cuci muka sebelum saya mendarat, atau contohnya di pesawat, atau sampai di tempat tujuan, saya pasti raup dulu dan sebagainya. Maka saya persiapkan my best coming home. Homecoming atau pulang ke rumah itu menjadi sesuatu yang bukan hanya saya ditunggu oleh keluarga, istri, anak-anak, tapi saya juga tunggu untuk ketemu mereka. Saya punya komitmen secara fisik, ketemu mereka mesti wangi, ketemu mereka mesti segar. Karena saya tidak mau pulang membawa stres kerja. Jangan sampai perlakukan anak atau putra-putrimu waktu menyambutmu di pintu dengan cuek dan dingin. Bawa hawa masalah di perkantoran Anda, pulang ke rumah, itu jangan. Karena mereka bukan bosmu, yang kita lagi kesel hati. Atau dia bukan pegawai yang selama ini membuat Anda, jengkel sekali. Anak-anak adalah putra-putri. Dan juga nggak apa-apa loh kita itu lemah lembut, ekspresi sama mereka, kasih senyum yang terbaik. Bukan hanya di gereja ketika WL, worship leadernya berkata, lihat kiri kanan, berikan senyuman. Senyum kepada orang-orang sekelilingmu, karena kasih itu harus sungguh-sungguh sampai di level gaya tubuh.
Jangan begini tangannya, jangan bentak mereka, usahakan. Kalau sampai terjadi perbentakan, nggak tahu bahasa apa itu, mintalah maaf segala. Mintalah maaf segera, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Sepandai-pandai tupai terbang, sekali-kali dia jatuh. Maksud saya begini, kadang-kadang kita sudah punya prinsip seperti ini pun kadang-kadang masih seringkali kebobolan. Jikalau kebobolan, in case of fire, seperti di lift, hotel-hotel, jikalau ada kebakaran, jangan naik lift ini, turun tangga. In case of fire, jikalau kebobolan. Inilah pesan dari Tuhan. Cepatlah perbaiki kesalahanmu, belum telat. Karena di dalam keluarga yang selama ini konsisten kasih, akan mudah untuk mengampuni. Kecuali kalau keluarga itu sudah akut sekali, tiada pengampunan alias kepahitan, maka kondisinya berubah, berbeda. Tidak bisa asal-asalan, keluarga gitu harus dikonseling sungguh-sungguh. Tapi kalau Anda sudah jaga keluarga Anda sesempurna mungkin, masih kadang-kadang kebobolan, sometimes Anda pulang masih membentak, diam-diam memperlakukan keluarga Anda seperti army, seperti tentara, mengira bahwa keluarga itu harus diperlakukan sama seperti Anda memperlakukan orang di perkantoran Anda. Kalau Anda sadar tiba-tiba, apalagi setelah dikasih firman seperti ini, cepat kita berkata sama keluarga kita, I'm sorry tadi Papa bentak kamu ya, peluk. Biasanya langsung menguap. Di mana ada kasih, gampang sekali menutupi segala kesalahan yang terjadi. Ya. Lain cerita kalau kondisinya sudah akut, sekali lagi saya beri catatan, kalau begitu cari pertolongan, seek help. Di konseling supaya akarnya tercabut. Tapi keluarga yang normal dalam Tuhan, yang selama ini papa dan mamanya menggiring to family dalam prinsip-prinsip seperti ini, tetap nggak sempurna, nggak sampai ke matahari, mungkin mendarat di bulan kena kerikilnya. Kalau sampai terjadi gitu, cepat dibalut, cepat diperban dan katakan, Papa minta maaf, tadi Papa kasar sama kalian. Ya, itu dia. Sampai di level ekspresi dan gaya tubuh, siapkan hati untuk pulang rumah itu lebih sayang, lebih rendah hati, lebih lemah lembut. Sampai di rumah, perlakukan keluarga sebagai keluarga, bukan sebagai tentara. Not as an army. Keluarga bukan bisnis. Karena itu, make an effort, kasih sungguh-sungguh to me, bagi saya itu berarti pulang ke rumah ready. Saya tinggalkan whatever, apapun pressure dan tekanan yang terjadi itu di luar pintu. Waktu saya masuk, saya masih ingat kok, waktu anak-anak masih kecil, sekarang udah besar. Ada hidung-hidung yang menempel di kaca. Karena rumah kami dulu ada kacanya di depan begitu. Papa, daddy. Itu hidung sudah nempel, udah sampai penyet begitu. Dan berkata, daddy is home. Dan saya berubah hawa seperti ikan koi ganti air. Saya masuk ke rumah itu, saya pastikan hawa kerja saya tinggal di luar sana. Saya pulang ke rumah fresh, sekalipun badan letih sekali. Sebagai papa yang mereka tunggu-tunggu. Mereka bukan orang pertama yang saya lihat hari ini. Saya sudah lihat banyak orang kadang-kadang hati itu berat. Tapi saya adalah orang pertama yang mereka nanti-nanti sore hari ini untuk pulang ke rumah. Bukan hanya untuk keluar kota atau keluar negeri. Setiap hari pulang kantor kerja. Pastikan itu habit. The habit of love in your family. Ya? Sebentar lagi saya selesai kok. Nah, sekarang saya coba jelaskan poin ini. Baca ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang kan yang lain. Sebab, catat, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini bicara soal kasih karunia. Tentunya kasih itu tidak harus fair. Kasih itu adil, dia tidak suka atas ketidakadilan. Tapi kasih itu nggak bisa fair-fair juga. Contohnya, kalau anak kita pecahkan vas di rumah, vas mahal, kalau itu adalah tukang yang datang, saya yakin tukang itu tidak akan di-hire lagi, tidak akan dipanggil kemudian hari. Ganti deh tukang lain yang lebih nggak kasar, lebih alusan. Tapi kalau anak kan nggak bisa diganti, sekalipun dia pecahkan vas yang mahal. Jadi kalau itu terjadi, itu namanya kasih karunia, kasih yang nggak fair. Kalau dia pecahin kok dia nggak diusir? Karena dia adalah anak. Jangan lupa, kasih itu
mendefinisikan siapa adalah apa dalam hidup kita. Jadi jangan sampai terlalu ketus dengan darah daging sendiri, dengan suami atau istri atau dengan anak-anak. Tentunya jangan sampai kita juga menjadi orang yang hanya mengasihi keluarga sendiri sama orang lain di luar sana itu selalu menipu, merugikan. Ya enggak. Tuhan ajarkan kasihilah sesamamu manusia. Tapi kasih tidak boleh di takaran yang sama. Ya, meskipun kita mengasihi semua orang, tapi komitmen kasih itu harus jelas kepada siapa dulu. Anda tidak bisa mengasihi semua orang lalu kasih semua wanita sama seperti mengasihi istrimu. Istrimu adalah istrimu. Anda tidak bisa mengasihi semua pria yang lain, menghormati dengan cara yang sama. Suamimu adalah suamimu. Kasih itu semua orang, komitmen kita nggak pada semua orang. Karena itu kalau pada orang sendiri, komitmenlah untuk menutupi kesalahan mereka. Bukan berarti menutupi itu menyangkali atau menyembunyikan, bukan ya. Menutupi itu artinya, udahlah cincai. Cincai saja. Yang maksudnya itu belajar murah hati. Ini kan orang sendiri, ya sudahlah, bisa ngomong begini loh. Ya sudahlah. Jangan semua itu diperkarakan. Seperti menikah, pernikahan Anda seperti sepasang pengacara, saling tuntut-tuntutan, jaksa penuntut dan jaksa pembela. Sama anak-anak juga, kalau sama anak itu sangat-sangat perhitungan. Kesalahannya itu akan di-drill sampai akhir zaman. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kalau sama orang sendiri itu, hitung-hitunglah, kalau ada 10 hal yang membuat hati Anda tidak terpuaskan, pilih 3 aja yang dibicarakan. 7 itu kalau nggak terlalu penting-penting prinsip sekali, biar di-dissolve atau biarkan dilarutkan. Udah nggak usah, pandang sebelah mata saja. Toh hidup di dunia sementara, mati nanti kalau dalam Kristus kita masuk surga. Ini semua akan berlalu kok. Sifat manusia yang buruk pun akan pergi. Kalau ini tidak merugikan, tidak membuat seseorang jadi jatuh, tidak mengakibatkan seseorang binasa atau menghancurkan rumah tangga, ya sudahlah, tutup mata. Nggak ada yang sempurna. Sifat yang sedikit keras-keras atau sedikit bergores-bergores, kasar-kasar di ujungnya itu normal, lumrah, biasa. Demikian pula dengan anak kita. Jangan segala sesuatu diperkarakan. Anak nggak akan kerasan kalau dikit-dikit dikritikin. Semua serba salah di mata mama. Ya. Supaya nanti suatu hari, jangan lupa, giliran waktu Anda manula, Anda tinggal di rumah mereka. Jangan sampai Anda dikritiki semua. Segala sesuatu salah. Bahkan nanti waktu kita sudah ompong giginya, gigi palsu salah taruh, dimarah. Don't do that. Anak seperti cash machine, seperti ATM. Kalau kita waktu mereka masa kecil, kita masukkan banyak cash ke dalamnya. Nanti waktu mereka teenagers, waktu mereka itu beranjak akil balik sebagai remaja yang alias seringkali memberontak, kita nggak susah komunikasi dengan mereka, tinggal di-cash-kan respect itu. Kita sudah memenangkan rasa percaya mereka. Mereka hanya bisa bergejolak, tidak bisa memberontak. Apa yang kami alami di keluarga kami juga sama. Sampai hari ini anak-anak kami 2 yang sudah masuk ke masa dewasa. Saya nggak pernah merasakan pemberontakan mereka. Gejolak ada. Jadi ada keluarga yang berkata, Pastor Philip siap-siap kalau remaja anak pasti memberontak. That doesn't apply to my family. Keluarga kami tidak sempurna. Kadang-kadang ada konflik, ya harus ada. Karena konflik itu kan nggak normal keluarga yang tidak bertumbuh kalau tidak digesek dulu. Tapi saya nggak mengalami pemberontakan mereka, saya dan istri. Mereka hanya mengalami gejolak from time to time. Dan mereka tidak memberontak. Salah satunya waktu anak kami barusan ulang tahun umur 16, anak kedua. Saya bilang waktu umur 16 Daddy memberontak sekali. Waktu saya lihat dia lihat saya, lalu dia peluk kami, Mami dan Daddy, dan berkata, Mom, Dad, aku tidak akan memberontak, because you are too precious to me, terlalu berharga buat aku. Bukan berarti kalau saya nggak pernah, lalu baru keesokan harinya, setelah itu, berantem sama adiknya. Tapi bukan pemberontakan, biasalah sibling, saling mengenal, sama-sama dewasa kan merasakan teritorinya, it's okay sih. Jadi, kasih karunia harus berlaku in your family. Jangan JUAJI, nggak tahu bahasa Hokkiannya itu gimana ngomongnya, juaji sama anak sendiri. Ya. Nah, saya kasih 2 poin sederhana.
untuk menutupi itu apa artinya? Menutupi banyak sekali dosa. Satu, bedakan momen kasih atau momen edukasi. Nah, kalau ada orang tanya sama Anda, what time is it? Jam berapa ini? Lihat jam tanganmu atau jam dinding, beritahu jam berapa waktu Indonesia bagian mana. Tapi kalau parenting, when asked, kalau ditanya, what time is it? Anda harus bisa menjawab, ini waktu kasih atau waktu edukasi? Waktu kasih itu gini, ketika anak lagi down, nggak bisa masuk peluru pendidikan, Anda kasih pelajaran apapun juga percuma, peluk mereka, karena ini momen kasih yang dibutuhkan, dan katakan, kamu sekalipun membuat sesuatu yang merugikan, Papa kecewa sekali dengan perbuatanmu, tapi puji Tuhan kamu nggak apa-apa dan kamu baik-baik saja. Yang penting kamu tidak terluka. Bukan berarti dia tidak akan dididik, karena Alkitab mengatakan didiklah orang muda dalam takut akan Tuhan, supaya nanti kalau dia dewasa, anak kecil maksudnya, nanti kalau dia sudah besar, dia tidak meninggalkan jalan Tuhan. Siapa menyembunyikan rotan tidak mengasihi putra-putrinya. Jangan pakai physical punishment atau hukuman fisik, tetapi pakai bijaksana dari Tuhan. Ini lagi waktunya kasih, momen kasih atau momen edukasi. Nah, momen edukasi akan tiba later on mungkin, atau nantinya, kalau dia belum ready atau siap sekarang. Tapi bisa jadi loh ya, momen edukasi dulu, kita ajari dia sesuatu, lalu momen kasih. Momen edukasi itu seperti apa? Momen edukasi itu begini, ketika menutupi segala banyak sekali dosa itu, kalau anak kita melakukan sesuatu yang merugikan, sesuatu yang membahayakan, atau sesuatu yang salah, momen edukasi itu selalu menunjukkan pertama-tama salahnya di mana. Daripada kita muring-muring, ngamuk-ngamuk, emosi, panggil nama, lalu habis itu mengutuki, menyindir segala, mempermalukan di depan umum, itu biasanya yang dilakukan oleh orang tua yang tidak mengerti firman Tuhan. Kita bisa mempermalukan di depan orang, itu tidak mendidik kok. Itu membuat anak tambah memberontak, semakin trauma. Daripada begituan, mendingan taruh dalam kata-kata. Tuhan kasih mulut dan lidah ini untuk kita bisa menyusun kalimat, bukan berarti fasih lidah, tapi untuk kita bisa bijaksana lewat perkataan. Dalam membesarkan anak, pakai kasih ketika mereka salah itu berarti juga menunjukkan kepada mereka lewat kata-kata yang baik di mana salahnya. Tunjukkan salahnya, itu momen edukasi. Lalu jangan berhenti di situ, hanya bisa menyalahkan saja. Tunjukkan solusinya. Nggak perlu kita cerewet panjang lebar, perlu berpikir keras. Saya sebagai pengkhotbah aja merasakan kok. Berkhotbah di gereja, itu seringkali terasa lebih mudah daripada kalau saya khotbahin keluarga saya sendiri, atau saya susun kata-kata kalimat, karena di momen-momen seperti itu bukan mimbar. Momen seperti itu adalah momen di mana saya sebagai orang tua menghajar. Kalau saya di mimbar itu kan profesional, kalau di sini kan personal, dan itu terbawa emosinya, jadi saya harus super hati-hati. Jadi saya nggak boleh berhenti sampai tunjukkan salah dalam momen edukasi atau mendidik anak. Saya juga harus tunjukkan solusinya, karena itu saya berpikir keras, ini kayak diperas seperti handuk yang basah, diperas sudah nggak ada airnya, diperas lagi supaya keluar air itu. Saya harus susun dalam sependek-pendeknya, dengan kalimat yang tidak terlalu panjang, menjelaskan kepada mereka solusinya. Nah, ini loh solusinya, 1, 2, 3, son. Kamu tuh begini karena begitu. Nah, sarannya Daddy, atau Daddy minta kamu berubahnya begini. To the point. Itu momen edukasi. Selalu setelah tunjukkan salahnya, Anda menunjukkan solusinya. Jangan lupa, selalu dibalut. Ketika kita pakai rotan untuk memukul anak kita, bukan secara fisik pun, jangan lupa tangan yang sama membalutnya. Diakhiri dengan menunjukkan kasihmu. Jangan hanya tunjukkan salahnya, tunjukkan solusinya di mana. Tunjukkan kasih Anda untuk menutup pembicaraan itu. Entah ujungnya Anda tetap mengeluh, berkeluh kesah dan begini, saya juga pernah, tapi ujungnya selalu saya rangkul dan berkata, oke, masuk dulu ke kamar. Dia dipikirkan. Tapi selalu berakhir dengan pelukan. Kembali ke poin 1 yang saya bicarakan tadi kan, awal-awal. Kasih itu bukan perasaan. Kasihlah sungguh-sungguh itu komitmen. Komitmen is komitmen. Lihat jari bagi orang yang sudah menikah. Cincin nikahmu itu mengingatkan Anda kan komitmen dalam suka dan duka.
Kadang-kadang merasa romantis sama pasangannya. Kadang-kadang ada masalah hidup, perasaan romantis itu nggak ada. Tetap selama Anda menikah, komitmen is komitmen. When the feeling is there, when the feeling is gone, waktu perasaan itu di situ, waktu perasaannya itu pergi, you're still as much married to your spouse. Anda tetap menikah 100% kepada pasangan Anda. Dan kasihmu tidak terpengaruh berapa takaran cinta hari ini. Cinta itu fluktuatif seperti ini. Tapi kasih itu selalu 100%. Sama anak juga sama. Hari ini cinta papa berkurang seolah-olah, bukan cinta lah, approval atau perkenanan papa menurun atasmu. Saya selalu ingatkan anak saya, kasihnya papa mama itu for free. Tapi kepercayaan papa mama kalian harus usahakan. Yesus sendiri berkata, percaya dalam perkara sederhana baru diberi perkara yang besar. Jangan kira kamu anak papa mama segala sesuatu akan dipercayakan. Tapi apapun yang kamu lakukan atau tidak lakukan, nak, papa mama akan terus selama-lamanya stuck with you, loving you, mencintaimu. Karena itu saya bisa beritahu sama anak saya, perkenanan itu turun, tapi berakhir selalu saya tunjukkan kasihku. Kami peluk, lalu dia pergi. Lalu kita sambung pembicaraan nanti. Remember this. Momen edukasi itu harus ada teachable moments di dalam membesarkan anak-anak putra-putri kita. Tunjukkan salahnya. Jangan berhenti di sana, tunjukkan solusinya. Terakhir, tunjukkan kasihmu. Itu yang disebut dengan kasihlah sungguh-sungguh. Baca ayat 8 lagi lalu kita selesai di sini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Makasih Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau mengajari kami apa arti mengasihi sungguh-sungguh. Dan menutupi banyak kesalahan dimulai dari rumah, dengan pasangan dan putra-putri kami sendiri. Jadikan kami parents after your own heart, atau papa mama yang sesuai dengan hati Tuhan. Tolong kami nggak sempurna. Sekalipun kami targetkan matahari paling mendarat di bulan, kami tidak bisa mencapai kesempurnaan. Tapi minimal jadikan kami orang tua yang takut akan Tuhan. Jadikan kami orang-orang majus di rumah kami sendiri, yang bijaksana, meskipun bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Kasih kami ya Tuhan, the grace, kasih karunia untuk bisa mengampuni, dan the grace of feeling forgiven and loved too. Dan kasih karunia untuk bisa merasakan diampuni dan dikasih ketika kami yang giliran membutuhkan. Ketika kami giliran membuat kesalahan dan ketika kami memerlukan. Terima kasih Tuhan, jadikan orang yang Kau percayakan di dalam hidup kami menjadi orang-orang kenamaan, tak terkecuali putra-putri kami sendiri. Anak-anak di rumah kami seperti tunas-tunas yang indah. Seperti tabung panah yang dipenuhi, seperti buah kandungan adalah upah. Tuhan Yesus, di tangan pahlawan kami hanyalah perwakilan Tuhan dan mereka adalah titipan. Kami berdoa supaya di dalam pengawasan kami yang kurang sempurna,
tapi dalam hati kami yang merindukan supaya mereka menjadi orang kenamaan pada waktunya di tangan pahlawan diluncurkan. Tuhan Yesus pakai keturunan kami. Berkati ya Tuhan putra-putri kami sampai beribu-ribu keturunan orang yang takut akan Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa Engkau pegang anak-anak setiap orang yang mendengarkan pesan ini. Dan jadikan putra-putri kami orang-orang pilihan-Mu. Terima kasih Yesus. Ampuni kami kalau kami sering salah, sering melanggar firman, sering ceroboh, sering mengabaikan, sering ignorant. Sering kami itu acuh tak acuh dengan apa yang Tuhan katakan. Today, hari ini Engkau telah mengajari kami bagaimana mengasihi sungguh-sungguh. Jadikan kami praktisi, pelaku firman, bukan pendengar saja. Bless our marriage, pernikahan kami. Berkati keluarga kami. Berkati rumah tangga kami. Berkati putra-putri kami. Dalam nama Yesus. Amin.